Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Mubarok selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Manajemen pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai sistem analisa post of sales yang ada di Miga Cuan Bandung. Sebelum dimulainya presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang ada di kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Fadli Hidayatullah, lalu ada Safik Akil Satrio, lalu ada Ayu Lestari, ada Salma Septiani, dan yang terakhir ada Tri Apriani. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi kami menganalisa sistem post of sale gacuan? Karena antrean yang memanjang memberikan kesan yang baik bagi perusahaan, akan tetapi antrean yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan kerugian secara material ataupun non-material, dan ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Salah satu masalah yang terjadi di Miga Cuan yakni pelayanan penjualan Miga Cuan yang terlihat belum maksimal, di mana kurangnya fasilitas yang memadai seperti kursi untuk menunggu pesanan yang tidak cukup dengan konsumen yang datang, sehingga membuat konsumen harus mengantri terlebih dahulu. Tetapi tidak membuat konsumen bosan untuk terus datang ke Miga Cuan Bandung. Maka di sini belum diketahui hal apa saja yang menjadi faktor dari kepuasan konsumen. Dan selanjutnya itu teori kasir. Kasir adalah salah satu profesi yang bertugas mengurus transaksi dan menyimpan pembayaran seperti uang tunai maupun giro. Tugas seorang kasir yang pertama ialah mencatat data penjualan, yang kedua menginput data penjualan atau input data sales, yang ketiga melakukan proses transaksi penjualan, yang keempat melakukan pengecekan barang, yang kelima membuat laporan rutin, yang keenam merekap laporan transaksi penjualan. Dan keahlian yang harus dimiliki seorang kasir yang pertama tegas, lalu yang kedua cermat dan teliti, lalu yang ketiga seorang kasir mampu mengoperasikan komputer, dan yang keempat seorang kasir harus bersikap ramah, dan yang kelima berani mengambil resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori antrian adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik atau yang disebut dengan pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas dari pemberi layanan, sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani menurut Ma'arif dan Tanjung tahun 2003. Selanjutnya, teori pelayanan. Para ahli seperti Hacksever et al. Tahun 2000 menyatakan bahwa jasa atau pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Dan menurut Edwardson et al. Tahun 2005, jasa atau pelayanan merupakan kegiatan proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Pelayanan dalam Miga Cuan. Miga Cuan sendiri memberikan harga yang terjangkau. Hal ini dijadikan sebagai salah satu bentuk dari layanan yang diberikan oleh Miga Cuan untuk menarik minat konsumen. Selain harga, penilaian produk juga dapat dijadikan pertimbangan oleh konsumen. Layanan Miga Cuan Bandung di GoFood telah menyediakan fitur ulasan dan rating yang dapat digunakan konsumen untuk memberikan penilaian terhadap barang yang dibeli. Yang salah satu fungsi untuk perusahaan adalah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas serta kinerjanya. Sejarah Miga Cuan, yaitu nama Miga Cuan berasal dari kata gaco yang artinya jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Miga Cuan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pestapora Abadi berdiri sejak tahun 2016. Selanjutnya, visi yaitu menjadi brand F&B retail terbaik dan terbesar dengan standar pelayanan, produk, dan kebersihan bertaraf internasional. Selanjutnya ada misi yang pertama,
menyediakan produk terbaik dengan harga yang sangat terjangkau untuk customer kelas menengah. Lalu yang kedua, menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan. Yang ketiga, membawa nama Indonesia ke dalam peta F&B dunia. Selanjutnya ada prosedur sistem berjalan. Yang pertama ada komponen, terdiri dari pelanggan, kasir, pelayan, staf dapur. Lalu ada pihak luar, terdiri dari driver dan supplier bahan makanan. Lalu ada batasan, yaitu pemisahan antara kasir reguler dengan kasir ojek online. Lalu ada masukan atau input, yaitu uang atau pendapatan dari penjualan dan data penjualan. Lalu ada keluaran atau output, yaitu survei pembelian, laporan keuangan, dan produk atau makanan yang dipesan. Lalu ada tujuan, yaitu agar pelayanan lebih efektif, cepat, dan teratur. Baik, selanjutnya ada proses, yaitu customer memesan makanan langsung ke kasir ataupun dapat melalui aplikasi dan juga melakukan transaksi. Kemudian kasir akan memberikan struk pembelian kepada customer atau driver. Selanjutnya staff kitchen akan membuat makanan yang dipesan yang diberikan kepada pelayan untuk diantarkan kepada customer. Dan kasir pun akan melaporkan laporan keuangan harian kepada bagian keuangan. Selanjutnya ada jalinan. Ada 3 di sini jalinannya. Yang pertama ada dine-in, yaitu dari customer menuju kasir dengan memberikan uang. Lalu kasir kepada customer memberikan struk pembelian. Dilanjutkan dengan kasir kepada staf dapur, yaitu memberikan struk pesanan pembeli. Lalu ada staf dapur kepada waiters dengan memberikan makanan yang dipesan. Selanjutnya waiters pun melanjutkan kepada customer dengan memberikan makanan yang sudah dipesan kepada customer. Lalu kasir kepada bagian keuangan dengan memberikan laporan keuangan. Dan selanjutnya untuk yang kedua ada take away, yaitu customer kepada kasir, yaitu sama seperti dine-in memberikan uang. Kasir pun melanjutkan kepada customer dengan struk pembelian. Lalu kasir kepada staf dapur untuk memberikan struk pesanan pembeli. Lalu staf dapur kepada waiters memberikan makanan yang dipesan. Lalu waiters kepada customer memberikan makanan yang dipesan. Dan kasir pun kepada bagian keuangan lagi untuk laporan keuangan. Dan yang ketiga ada online, yaitu driver kepada kasir pesanan customer, lalu kasir kepada driver memberikan struk pembelian. Selanjutnya kasir kepada staf dapur untuk memberikan struk pesanan pembeli, lalu staf dapur kepada waiters untuk memberikan makanan yang dipesan, lalu waiters kepada driver, yaitu memberikan makanan yang dipesan, dan juga kasir kepada bagian keuangan memberikan laporan keuangan. Selanjutnya ada permasalahan di pelayanan kasir mie gacoan, yaitu pelayanan kasir mie gacoan masih terlihat kurang maksimal karena masih terjadi antrian yang panjang dan kurangnya fasilitas seperti kursi yang tidak cukup atau kurang memadai untuk jumlah konsumen yang banyak, sehingga beberapa konsumen harus menunggu dan masuk waiting list. Tapi hal ini tidak membuat konsumen bosan untuk datang ke mie gacoan, karena salah satu faktor yang menjadi kepuasan konsumen ini yaitu dengan harga yang murah dan rasa yang enak. Selanjutnya ada solusi untuk memaksimalkan pelayanan kasir di mie gacoan. Yang pertama ada solusi yang sudah diterapkan oleh Mie Gacoan Dago Bandung. Seperti gambar di samping, mereka menambahkan kertas menu yang dapat diisi oleh konsumen pada saat mengantri, sehingga saat konsumen berada di meja kasir tidak akan memakan waktu lama dan lebih hemat waktu. Yang kedua, Mie Gacoan dapat menambah mesin kasir dan pelayanan kasir sehingga tidak akan terjadi antrian yang panjang. Sekian presentasi dan analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.